آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. ربي يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا ربي تتم علينا بالخير. اللهم علمنا علما ننفع به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وعلم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin al-hadirin para jamaah kajian rutin Ahad malam Ahad petang ilmu syariah atau ilmu fikih asy-syar'iyyah yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, hidayah, inayah, ma'unah, sehingga pada saat ini kita dalam keadaan baik secara fisik maupun mental, bahkan kita tetap dalam Islam dan ihsan, yakni dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah menuntut ilmu dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat ini, hingga kita bisa menyempurnakan rasa syukur kita dengan menggunakan segala nikmat Allah untuk semata-mata berbakti, mengabdi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari hamba Allah yang beruntung, yang hidupnya berbahagia di dunia ini di akhirat. Yang kedua,
kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, penuntun hidup kita, yakni Tuhan kita yang agung Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam ini tercurah kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat oleh beliau mulai saat ini di kehidupan hingga di alam barzah, terutama besok di alam akhirat, dengan mendapat syafaat beliau dan dikumpulkan kita dengan umat-umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tentang marilah kita berkirim hadiah buat kita semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengirim kebaikan dari bacaan Fatihah ini, para dari bacaan Fatihah ini kepada para pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, pikiran, ide, dan lain-lain, pengorbanan yang tidak sedikit dan harus kita apresiasi, kita hargai, dan kita harus berterima kasih kepada para beliau, terkhusus kepada Muwaffiqina Raden Rahmatullah Sunan Ampel yang hingga saat ini ajaran beliau sangat mewarnai kehidupan beragama kita, yakni kehidupan Islam ahli sunnah wal jamaah, dan ditambah dengan analia, karena yang menyebarkan ajaran tersebut salah satunya dan yang paling besar pengaruhnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama, dan itu harus kita syukuri karena hingga saat ini kita hidup dalam komunitas Islam yang moderat, yang damai, yang toleran, yang tidak mudah terpancing emosi dan tidak mudah diadu domba. Hal itu semua tidak lain tidak bukan karena jasa para guru kita, para ulama kita yang telah memberikan pemandangan tentang Islam yang indah, yang rahmatan lil alamin, seperti yang ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih, marilah kita mengirimkan hadiah Fatihah ilaina wa ilaihim bisirri wa asraril ta'budan wa taqarruban ila Allah ta'ala bi qira'atil Fatihah wa tawassulan bi hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير جميع ملائكة الله من ملائكة الله وملائكة السماوات
وخصوصا لجميع حملة العرش وملائكة المقربين من ملائكتنا وسيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل وسيدنا إسرافيل لهم الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح أولياء الله المقربين وكذا الكريم وبالخصوص لجميع أرواح أولياء جزيرتنا المسطرة ونخص خصوصا هدية عن مسجد برك وإحسانك لأولياء التسعة الجارية وخصوصا لروحنا Raden Rahmatullah SAW Azwaji wa dhurriyyatihi wa aqrabihi wa aqrabaihi wa man intasaba ilayhi wa qarraba ilayhi wa jama'a ilayhi fi jihatihi bi'idai kainatillah wa da'watil islamiyah وتربية الإسلامية في دائرتنا عقل وغيره لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين وإلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين من العلماء والصالحين والمخلصين وجميع أرواح من سلك مسالكهم وطريقتهم من طريقة التعليم والتعلم والتربية الإسلامية والعمل العلمية والعلم العملية ونخص خصوصا بمؤلف هذا الكتاب دكتور مصطفى بالله ورفيع بشجاع من أصحاب الشافعي وخصوصا إمامنا الشافعي وأصحابه رضي الله عنه لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى جميع الرافعين ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومن ذوق الحقيقة وذريتنا من أبائنا
fasal selanjutnya masih di babul jinayah, masalah apa itu kok lupa apa namanya kalau bahasa kita pidana. Pidana ini adalah tentang hukuman-hukuman yang dipamerkan kepada orang yang kalau melanggar. Jadi tujuan jinayah ini bukan kok menghukum orang, bukan. Semangatnya atau bahasa sekarang itu apa? Saya lupa juga bahasa orang sekarang apa ya. Saya dulu pernah jadi guru, itu biasanya dipakai guru sekolah, maksudnya guru formal sekolah. Apa itu? Saya lupa. Pokoknya semangat dari pembuatan atau pembahasan bab jinayah ini adalah bukan untuk menghukum orang, tapi untuk memberi rambu-rambu kepada orang supaya tidak melanggar. Karena kalau dia melanggar atas batasan-batasan ini, dia akan mendapat hukuman ganjaran balasan. Baik, kita lanjutkan di fasal selanjutnya. Fasal tentang murtad. Sebagai gambaran, murtad ini dalam definisinya itu tidak semua ulama mengkerucut dalam satu definisi. Murtad ini berasal dari kata irtadda. Murtad itu isim fa'il, bahwa murtadun wadaka murtadun. Isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Kata dasarnya adalah rodda, mendapat tambahan hamzah di depan, tak di tengah, tasdid. Tasdidnya sudah masih. Jadi asalnya itu dari kata rodda. Rodda itu artinya menolak. Sehingga kalau ditambahi hamzah di depan, kenapa dibilang hamzah? Ini karena kalau terletak di tengah bacaan, dia ini akan hilang hamzah wasol. Seperti di kitab itu wa manirtadda, itu ketika diucapkan sendirian irtadda gitu. Ketika ada di tengah-tengah wa manirtadda, jadi bukan wa manirtadda cara baca ya. Atau kalau kita baca Quran gitu ya, itu namanya hamzah wasol. Sehingga ketika berada di tengah-tengah bacaan, hamzahnya ini seperti hilang, tidak terbaca. Jadi murtad ini berarti orang yang secara lugat, secara bahasa, orang yang menolak. Kalau di sini wa manirtadda anil Islam, berarti orang yang menolak dari Islam. Itu secara
luhur secara bahasa. Nah terus secara syariatnya pengertiannya apa murtad itu? Itulah salah satu pengertiannya adalah orang yang menolak untuk tunduk kepada pemerintahan atau waliul amri umat Islam, atau secara kultur umpama di dalam sebuah komunitas yang mana perangkatnya itu bukan perangkat mengatasnamakan Islam seperti di Indonesia. Ini berarti Islam diartikan sebagai agama Islam. Orang yang dia itu menolak tunduk terhadap aturan agama Islam. Nah, ini disebut murtad. Dan pembahasan murtad ini begitu kompleks, rumit, gitu ya. Bahkan ada murtad itu yang hanya karena kerenteke hati saja itu sudah murtad. Lah kalau dia murtad karena kerenteke hati, apakah bisa dideteksi oleh penegak hukum syariat? Tidak bisa, ya. Mau seseorang murtad karena hatinya ini ingkar dengan perintahnya Allah, umpama saja dengan, bahkan umpama ya, salah satu contoh, ada orang tidak suka dengan salah satu huruf hijaiyah, umpama saja dia tidak suka dengan huruf nun, gitu ya. Nun ini menyinggung saya, entah apa dari apa karena dia gendut, terus melihat nun ini seperti representasi dirinya, akhirnya dia nggak suka dengan nun. Terus saya hilangkan nun ini dari huruf Al-Quran, saya nggak suka. Loh, itu loh bisa murtad. Jadi banyak sekali. Jadi dalam kategori ulama al-ilmu fikih, murtad ini bisa dibagi menjadi tiga kategori. Bisa murtad karena kerenteke hati, keyakinan dalam hati, karena keyakinan iktikad dalam hati. Yang kedua, murtad karena ucapannya lesan, ya, karena ucapannya lesan. Dan yang ketiga, karena perbuatan. Salah satu contoh murtad karena perbuatan, ya, salah satu contoh apa itu? Kita melakukan gerakan penghormatan kepada orang lain yang menyerupai gerakan kita ketika menyembah Allah. Apa ada? Ada kan? Ada. Apa itu? Kalau kita tahu orang Jepang ketika bertemu dengan orang lain menghormatnya bagaimana? Dengan seperti rukuk gini ya. Berarti sama enggak dengan rukuk ketika orang sholat? Sama kan? Nah, ketika kita melakukan hal itu juga dihukumi murtad. Makanya dalam riwayatnya Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu ketika dulu dipaksa oleh Jepang untuk ikut upacara menghormat matahari, ya, apa itu namanya ya, saya lupa namanya, yakni upacara setiap pagi ketika matahari terbit, orang Jepang itu menghormat matahari dengan gerakan seperti rukuk itu, ya. Dan apa yang terjadi? Saya Hasyim Asy'ari menolaknya, ya. Akibat dari penolakan itu, saya Hasyim Asy'ari ditahan, terus pokoknya diberi siksaan dalam penjara itu dan sebagainya. Akhirnya
tentang penghormatan kepada matahari. Karena penghormatan orang Jepang sama dengan waktu orang Islam rokok. Terus apa lagi? Nah terus bagaimana kalau kita salaman itu biasanya gini kan? Ya kalau kita salaman ke orang yang lebih tua terus kita cium tangan gini kan ya? Itu kan juga gerakan yang sama dengan rukuk. Oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga dihukumi murtad kalau sudah tahu. Terus bagaimana untuk menghindarinya supaya tidak sama dengan orang rukuk? Ketika kita salaman cium tangan, entah itu pada orang tua, orang yang lebih tua, kepada guru, maka lakukan gerakan yang tidak sama dengan rukuk. Bagaimana caranya? Ketika kita begini, itu jangan sampai posisinya seperti ini, ya. Punggung kita jangan sampai posisinya seperti ini. Usahakan hanya seperti ini. Terus kalau kurang rendah, ininya yang ditekuk, kakinya yang ditekuk, ya. Kakinya yang ditekuk gini, ya, sehingga posisi kita, gestur tubuh kita itu tidak sama dengan orang yang rukuk. Nah, itu salah satunya, ya. Jadi bahasa murtad ini sangat rumit, kompleks gitu ya. Hanya saja yang akan dibahas dalam kitab ini adalah murtad yang hampir mirip dengan kemarin itu. Murtad yang hampir mirip dengan apa namanya? Buat, ya. Hampir mirip dengan buat. Dan ini terjadi di zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada peristiwa apa itu? Memerangi orang-orang murtad dari Bani Tamim itu ya. Dari Bani Tamim, Tamim itu daerah ya, atau kelompok orang atau suku yang tinggal di sebelah timurnya Madinah, agak jauh, entah berapa ratus kilometer jauh. Itu di sana Bani Tamim. Mereka menolak taat kepada penggantinya Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi wafat. Mereka tidak mau bayar zakat. Akhirnya oleh sahabat Abu Bakar diperangi atas nama murtad. Jadi mereka dianggap sebagai orang murtad. Kenapa? Tidak mau bayar zakat, tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam. Disinilah akhirnya banyak sekali perbedaan pendapat tentang hukum murtad dan konsekuensi hukumnya. Apakah ini masuk pada jinayat atau tidak? Ya. Apakah masuk pada jinayat atau tidak? Sementara kalau kita di Indonesia, ya hal ini sepertinya cukup sebagai apa namanya, tatanan sosial. Dan insya Allah di Indonesia ini orang yang murtad itu diciutkan menjadi orang yang tidak agama, ya. Sehingga kita lebih mudah untuk memandang orang ini murtad apa enggak. Ketika ada orang yang enggak Jumatan berkali-kali pun kita tidak pernah nyebutnya murtad, ya kan? Ketika dia meninggal kita tetap nyolati, ya kan? Kita tetap husnudzon dia sebagai orang Islam. Nah itu untungnya kita di Indonesia ini tidak terlalu bingung dengan hukum murtad. Kalaupun dia itu pindah agama, otomatis
otomatis berlaku sudah seperti yang dikatakan oleh para ulama fikih. Apa itu? Kita tidak akan pernah ikut memandikan, kita tidak akan pernah ikut mengkafani, kita tidak akan pernah mensolatinya, dan kita tidak pernah memakamkannya. Ya kan? Umpama ada orang yang masuk Kristen atau masuk Hindu atau masuk Buddha, apakah kalau dia meninggal kita ikut nyolati, ngedusi, ngafani? Tidak, ya. Nah, itu kepentingan kita di Indonesia. Jadi enaknya di Indonesia orang murtad itu kita mengecilkan kategorinya menjadi pindah agama saja. Pindah agama saja, karena memang di dalam surat Al-Quran itu tidak disebutkan dengan jelas tentang hukuman bagi orang-orang yang murtad, apa harus dibunuh, tidak. Tapi dalam hadis ada, ya, dalam hadis ada. Dan sebagai ulama lagi mengijtihad bahwa hukum yang ada dalam hadis itu hukum yang tidak tidak berlaku terus, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan kondisi, sehingga itu bisa menjadi ruang bagi para ulama untuk saling berijtihad. Baik, kita baca pasal tentang murtad ini yang ditulis oleh Imam Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa ashabihi tabi'in. Faslun wa man irtadda 'anil islami ustutiba talaka. Apabila ada orang yang murtad dari Islam, berpaling dari Islam, keluar dari agama Islam, ustutiba, dia harus dituntut untuk bertobat, segera bertobat, masuk ke agama Islam lagi dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Salatan sebanyak 3 kali. Nah, terus ya apa ini kalau di daerah yang non negara Islam? Kalau memang itu terjadi di daerah kita dan dia terang-terangan, ya para guru, para ustadz, para kiai itu yang bisa, atau bahkan bisa dimediasi dengan petugas KUA. Petugas KUA, kita punya KUA itu tidak hanya untuk masalah pernikahan saja, ya, KUA itu tidak hanya untuk pernikahan. Bahkan sekarang yang harus kita benar-benar manfaatkan ada bagian di KUA itu untuk mencatat wakaf, ikrar wakaf, ya. Dan ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Belajar dari banyak peristiwa orang yang mewakafkan dengan lisan, akhirnya oleh para ahli warisnya tidak diakui, akhirnya ditarik kembali. Ya, banyak sekali yang itu, banyak sekali korbannya, juga banyak para takmir, para pengurus yayasan dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau sekarang ada orang wakaf hanya dengan lisan, kita boleh curiga, jangan-jangan ini menjebak kita. Biar nanti dibangun, terus ahli warisnya minta kembali. Terus setelah itu apa? Kalaupun mau melepas harus bayar mahal. Ya, kalau nggak melepas ya sudah, bangunan ini jadi miliknya. Ya kan? Kita boleh curiga seperti itu. Maka dari itu, mumpung, ya tidak hanya mumpung,
dengan adanya perkembangan peran serta pemerintah waliul amri kita dalam hal wakaf, itu dimulai dari tingkat kecamatan itu dihandle ikrar wakafnya oleh KUA, dan itu menjadi modal awal, dasar awal untuk mengurus sertifikat wakaf di apa namanya pertanahan nasional itu apa namanya, Badan Pertanahan Nasional BPN. Jadi harus melalui ikrar wakaf dulu di KUA. Kalaupun kita sudah mengikrarkan wakaf, itu minimal sudah ada saksi yang tidak bisa dibantah, meskipun itu di hadapan hukum positif negara, karena yang menjadi saksi adalah petugas negara, yakni wakilnya Kementerian Agama tingkat kecamatan alias KUA. Ya, itu harus kita manfaatkan betul-betul supaya tidak terjadi itu. Dalam hal murtad ini pun kita bisa nyolek para petugas agama, petugas KUA. Umpama di negara kita ada yang terang-terangan murtad, ya, keluar dari Islam. Nah itu umpama tidak ada yang berani karena di sana tidak ada tokoh agama, atau mungkin ada tapi kurang karena sibuk di luar atau bagaimana, itu bisa mengontek ke KUA untuk edukasi. Insya Allah dilayani. Jadi KUA itu fungsinya banyak, pokoknya ya seperti kodi. Fungsinya KUA itu seperti kodi. Bisa juga ketika orang yang tidak punya wali untuk menikahkannya pergi ke KUA, bisa. Ya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, mumpung negara memfasilitasi. Karena di masa yang akan datang belum tentu hal itu masih tetap ada, ya bisa jadi, tapi mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ya di negara kita sebagai negara baldah thayyibah walaupun. Terus kalau sudah dimintai tobat, fa'in taba, apa ini ada tulisannya, fa'in taba ya diterima, wa illa kutila, gitu ya. Ini menurut istilahnya Imam Abi Suja, kalau dia dimintai tobat ya harus mau tobat kembali ke Islam dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Wa illa, kalau dia tidak mau, menolak untuk tobat, mau aku Islam kapok aja, karena baru saja tertipu oleh oknum ustaz atau oknum kiai, sudah setor dana haji ratusan juta nggak berangkat, bohong, atau begitu berangkat langsung ditangkap polisi di sana, akhirnya keluar dari Islam, gitu ya. Atau karena kenalnya dengan ustadz yang memperkenalkan surga itu sangat sulit untuk dimasuki, akhirnya dia putus asa. Kok uangnya mentoh, Islam ini mau suara bohong. Wis cari aja agama yang bisa masuk surga dengan bayar. Akhirnya cari agama yang bisa masuk surga dengan bayar. Ya banyak. Ya, agama Islam aja ada yang gitu menawarkan. Bahkan dengan kesenangan apa itu namanya nafsu birahi. Kamu harus tukar istri, kalau enggak masuk surga, ada kan? Nah, ya jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu ya. Ya kok. Itu namanya enggak mau menggunakan akalnya. Wa illa kutila, kalau tidak mau tobat, padahal sudah diminta tobat sebanyak 3 kali, maka boleh dibunuh. Tapi membunuhnya ini bukan sembarangan orang. Bahkan mungkin di Aceh aja mungkin saya belum pernah
baca beritanya orang kota dibunuh di Aceh ya, daerah istimewa yang menjalankan konon Islami gitu ya, aturan-aturan Islam dengan atas nama hukum adat di Aceh. Kayaknya saya belum pernah, nggak tahu kalau memang sudah ada, saya kurang tahu. Dan yang membunuh pun ini bukan dibunuh secara hakim massa ya, bukan, tapi harus melalui prosedur kodi pengadilan. Itulah bahasan sepintas tentang murtad dan hukumannya. Karena waktu terbatas, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang.